Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Salsabila Zakiah. Saya dari jurusan Sistem Informasi kelas SI 24A. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, yaitu konsep dasar konstitusi. Kita akan menjelajahi peran konstitusi sebagai jaminan untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara, serta bagaimana konstitusi mengatur hubungan antara negara dan warga negara, dan juga interaksi dengan negara lain. Mari kita mulai dengan memahami mengapa konstitusi merupakan fondasi utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Yang pertama, apa itu konstitusi? Konstitusi adalah jaminan yang membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa konstitusi, negara dapat memiliki kekuasaan absolut terhadap masyarakat. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk, dan Belanda, yaitu grondwet, yang artinya undang-undang dasar. Konstitusi menetapkan aturan bernegara dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan serta pembagian tugas dan wewenang. Selanjutnya ada pengertian konstitusi dalam dua konsepsi. Poin pertama, yaitu konstitusi sebagai the natural frame of the state. Konstitusi sebagai the natural frame of the state memberikan kerangka dasar untuk kehidupan bernegara, mirip dengan konsep politeia dalam tradisi Yunani kuno yang mencerminkan sistem pemerintahan dan hubungan warga negara. Konstitusi mengatur kehidupan politik dan sosial, menetapkan prinsip dasar untuk interaksi antara individu dan lembaga negara, serta menekankan pentingnya partisipasi warga dalam keputusan publik. Dengan demikian, konstitusi menciptakan kestabilan dan keadilan, melindungi hak-hak individu dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua ada konstitusi dalam arti jus publicum regni. Konstitusi dalam arti jus publicum regni yaitu the public law of the realm. Cicero dapat disebut sebagai ahli pertama yang menggunakan perkataan constitutio. Dalam pengertian kedua ini, seperti tergambar dalam bukunya The Res Publica, di lingkungan kerajaan Romawi atau Roman Empire, perkataan constitutio ini dalam bentuk Latinnya juga dipakai sebagai istilah teknis untuk menyebut the acts of legislation by the emperor. Selanjutnya ada tujuan konstitusi. Poin pertama, berbagai lembaga negara dengan wewenang dan cara bekerjanya. Konstitusi mengatur lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, masing-masing dengan wewenang dan cara kerja yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Poin kedua, ada hubungan antar lembaga negara. Hubungan antar lembaga diatur untuk menciptakan sistem check and balance, mencegah dominasi atau lembaga atas yang lain, dan memastikan pemerintah berjalan secara demokratis. Yang ketiga ada hubungan lembaga negara dengan warga negara atau rakyat. Konstitusi mengatur hubungan lembaga negara dengan warga, menjamin hak-hak individu dan kewajiban untuk melindungi kebebasan serta partisipasi publik dan politik. Yang keempat, adanya jaminan hak-hak asasi manusia. Konstitusi biasanya mencakup jaminan hak asasi manusia, melindungi kebebasan dasar, memastikan negara menghormati hak-hak individu. Dan yang terakhir ada hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman. Konstitusi harus responsif terhadap perubahan zaman, memungkinkan amandemen untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Slide selanjutnya ada fungsi konstitusi.
Fungsi pertama yaitu tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen, yang berisi lembaga suprastruktur dan lembaga infrastruktur. Lembaga suprastruktur dan infrastruktur mengatur lembaga-lembaga politik utama yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga pendukung, birokrasi, dan administratif. Aturan ini mencakup pembentukan, fungsi, tanggung jawab, struktur hierarki, dan prosedur kerja, sehingga memastikan efektivitas operasional pemerintahan sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua ada tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain. Hubungan dengan warga negara dan negara lain mengatur hak kewajiban warga negara serta interaksi negara dengan warga dan negara lain. Ini mencakup pelindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, partisipasi politik, serta perjanjian internasional dan diplomasi. Yang penting untuk menjaga kedaulatan dan memastikan hubungan luar negeri yang baik. Yang terakhir ada sumber hukum dasar yang tertinggi. Konstitusi adalah sumber hukum utama yang mengatur bahwa semua peraturan dan undang-undang harus sesuai dengannya, memastikan stabilitas dan keadilan dalam sistem hukum. Hal ini menciptakan kepastian hukum, mencegah diskriminasi, dan melindungi hak-hak individu. Selanjutnya ada hakikat isi dalam konstitusi. Yang pertama, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Konstitusi menetapkan struktur dan susunan pemerintahan, memberikan kerangka dasar bagi organisasi lembaga-lembaga negara. Yang kedua, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya. Konstitusi menjamin hak asasi manusia dan kebebasan individu, melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh negara. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatas tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Konstitusi mengatur pembagian tugas antara lembaga negara, menciptakan checks and balance untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang selanjutnya ada unsur sistem konstitusi. Unsur sistem konstitusi merujuk pada elemen-elemen yang membentuk kerangka kerja dan tata aturan dalam suatu negara. Berikut merupakan unsur-unsur tersebut. Yang pertama, dasar hukum. Konstitusi berfungsi sebagai pondasi hukum bagi seluruh sistem pemerintahan. Semua peraturan dan kebijakan harus berlandaskan pada ketentuan konstitusi. Yang kedua ada kedaulatan rakyat. Kekuatan tertinggi dalam negara berasal dari rakyat. Konstitusi menetapkan bahwa kedaulatan rakyat diwakili oleh lembaga-lembaga tertentu seperti parlemen. Yang ketiga ada pembagian kekuasaan. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini mencegah akumulasi kekuasaan dalam satu lembaga dan mendorong checks and balance. Yang keempat ada pelindungan hak asasi manusia. Konstitusi biasanya mencakup ketentuan yang melindungi hak-hak dasar setiap individu, menjamin kebebasan berpendapat, beragama, dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Yang kelima ada prosedur perubahan. Konstitusi juga menetapkan mekanisme untuk melakukan amandemen atau perubahan. Hal ini penting untuk menyesuaikan konstitusi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, ada kemandirian lembaga kehakiman. Konstitusi menjamin bahwa lembaga peradilan harus bebas dari pengaruh politik. Ini memastikan keadilan dan penegakan hukum yang objektif. Dan terakhir, ada tanggung jawab pemerintah. Konstitusi mengatur tanggung jawab pemerintah kepada rakyat, termasuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa konstitusi berfungsi sebagai kerangka hukum tertinggi yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan serta hubungan antara negara dan warga negara.
Konstitusi menjamin hak-hak asasi manusia, menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk interaksi sosial, dan membagi kekuasaan antar lembaga negara. Dengan sistem checks and balance yang diatur dalam konstitusi, diharapkan tercipta kestabilan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak individu. Selain itu, konstitusi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami dan menghargai peran konstitusi, kita dapat berkontribusi lebih baik dalam menjaga hak asasi dan membangun negara yang lebih baik untuk semua. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.